Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Mari kita buka dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, lanjutan dari perkuliahan kita pada sore hari ini akan tampil Rocky Muslim. Nah, untuk itu silakan ada yang memandunya. Siapa yang jadi hostnya? Ya, saya saja langsung Pak Prof. Oke, silakan. Baik, Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Bagi Allah yang telah memberikan pada kita sehingga kita dapat hadir pada perkuliahan hari ini. Salam serta salam kita berikan kepada Nabi Muhammad SAW. Terhormat Pak Dr. Eka, Pak Profesor, Pak Profesor Dr. Eka Man MR, langsung dosen mata kuliah ini, dan teman-teman yang hadir pada perkuliahan hari ini. Langsung saja, tadi sudah dibuka oleh Pak Prof. Langsung kepada pemakalah, dipersilakan untuk menyampaikan makalahnya. Ya, pemakalah dipersilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan kami untuk presentasi makalah yang sama-sama kita hormati Bapak Profesor Eka dan juga untuk teman-teman lainnya. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Pertama, mari kita ucapkan puja dan puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala yang mana dengan rahmat dan karunia-Nya lah sehingga di sore yang berbahagia Allah masih memberikan nikmat kesehatan dan kesempatan kepada kita semuanya. Lanjut salawat beriring salam tidak lupa pula kita sampaikan kepada qudwah kita yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti yang sudah disampaikan di pertama tadi, izinkan saya untuk menyampaikan makalah yang berjudul Pemikiran Ulama Klasik tentang Akidah Akhlak dari Imam Al-Ghazali dan Ibnu Miskawai. Untuk latar belakang, kajian tentang akidah dan akhlak merupakan inti dari studi keislaman, terutama dalam membentuk kepribadian muslim yang sempurna. Akidah menjadi fondasi keimanan, sedangkan akhlak merupakan manifestasi nyata dari keyakinan tersebut dalam perilaku. Kemudian di mana ilmu pengetahuan, filsafat, dan teologi berkembang pesat, namun keduanya menempuh jalan yang berbeda dalam merumuskan hubungan antara iman dan perilaku moral. Al-Ghazali dengan pendekatan sufistik dan teologis, sedangkan Ibnu Miskawai dengan pendekatan rasional dan teologis. Filosofis. Pemikiran Al-Ghazali yang pertama tentang akidah. Beliau mengatakan akal mampu menemukan bukti keberadaan Allah,
tetapi tidak mampu menjangkau hakikatnya. Karena itu, akidah harus berpuncak pada penyerahan total kepada Allah setelah akal mencapai batasnya. Inilah yang membedakan Al-Ghazali dari teolog lainnya, yaitu pendekatan spiritualnya. Pemikiran Al-Ghazali tentang akhlak, menurut Al-Ghazali, akhlak adalah hal ikhwal batin, manusia yang mendorongnya untuk melakukan perbuatan-perbuatan tanpa mempertimbangkan atau tanpa pertimbangan-pertimbangan yang mendahulunya. Artinya di sini keikhlasan intinya ya. Dari definisi tersebut ada 3 unsur penting dalam konsep akhlak Al-Ghazali, bersumber dari keadaan batin atau jiwa, bukan sekedar tindakan lahiriah. Kemudian bersifat menetap, artinya terbentuk melalui kebiasaan dan latihan. Kemudian melahirkan perbuatan secara spontan tanpa paksaan atau kalkulasi. Menurut Al-Ghazali, akhlak tidak bisa dipisahkan dari akidah. Akidah yang benar melahirkan moralitas yang benar. Orang yang mengenal Allah dengan benar akan malu, tunduk, dan berakhlak mulia karena hatinya sadar akan pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan menurut pemikiran Ibnu Miskawai, akidah menurut beliau, akal adalah sarana utama untuk mengenal kebenaran. Akal adalah cahaya yang dengannya manusia dapat mengenal kebenaran dan Tuhan yang Maha Esa. Pemikiran Ibnu Miskawai tentang akhlak. Ibnu Miskawai mendefinisikan akhlak sebagai suatu keadaan jiwa yang menyebabkan jiwa bertindak tanpa pikir atau pertimbangan secara mendalam. Intinya di sini spontanitas ya. Keadaan ini, ujar Miskawai, ada 2 jenis. Pertama alamiah dan bertolak dari watak. Yang kedua tercipta melalui kebiasaan dan latihan. Pada mulanya keadaan ini terjadi karena dipertimbangkan dan dipikirkan, akan tetapi melalui praktek terus-menerus menjadi sebuah karakter. Ibnu Miskawai menguraikan bahwa jiwa manusia memiliki 3 kekuatan utama. Yang pertama itu quwwah al-aqliyah, kekuatan rasional untuk berpikir dan mengenal kebenaran. Yang kedua quwwah al-qadawiyah, kekuatan emosional untuk mempertahankan diri dan berani. Yang ketiga quwwah al-syahwaniyah, kekuatan keinginan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Akhlak yang sempurna dicapai jika ketiga kekuatan ini seimbang di bawah bimbingan akal dan iman. Jika akal memimpin dan kedua kekuatan lain tunduk padanya, maka terbentuklah akhlak yang mulia. Relevansi pemikiran keduanya terhadap pendidikan Islam modern. Pemikiran Al-Ghazali dan Ibnu Miskawai memberi kontribusi besar terhadap filsafat dan praktisi pendidikan Islam karena keduanya meletakkan akidah dan akhlak sebagai inti pendidikan. Al-Ghazali menekankan pendidikan hati dan spiritualitas untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ibnu Miskawai menekankan pendidikan akal dan pembentukan moral melalui kebiasaan. Keduanya saling melengkapi. Al-Ghazali memperkuat dimensi iman dan rohani, sedangkan Ibnu Miskawai memperkuat dimensi rasional dan moral. Berikut beberapa tabel dari referensi pemikiran keduanya. Aspek dasar akidah dari Al-Ghazali, keimanan yang melahirkan kesadaran spiritual. Pemikiran Ibnu Miskawai, penguatan rasionalitas iman. Relevansinya bagi pendidikan Islam modern, integrasi antara iman dan akal. Kemudian dari akhlak, dari Imam Al-Ghazali, penyucian jiwa dan pembentukan hati yang ikhlas. Sedangkan Ibnu Miskawai, pembentukan karakter melalui pembiasaan dan akal. Referensinya bagi pendidikan Islam modern, kurikulum pendidikan karakter Islam. Metode pendidikan mujahadah, tazkiyah, al-nafs. Kalau Ibnu Miskawai, pembiasaan, latihan, dan pembimbingan moral. Secara relevansi bagi pendidikan Islam modern, pendidikan berbasis keteladanan dan pembiasaan.
Kemudian lanjut ke pesan guru, mursyid spiritual dan teladan moral bagi Imam Al-Ghazali ya. Bagi Ibnu Miskawai, pembimbing intelektual dan moral. Referensi bagi pendidikan Islam, guru sebagai teladan iman dan akhlak. Kesimpulan pemikiran Al-Ghazali dan Ibnu Miskawai memberi kontribusi besar terhadap filsafat dan praktis pendidikan Islam karena keduanya meletakkan akidah dan akhlak sebagai pendidikan. Al-Ghazali menekankan pendidikan hati dan spiritual untuk mendekatkan diri kepada Allah, sementara Ibnu Miskawai menekankan pendidikan akal dan pembentukan moral melalui kebiasaan. Keduanya saling melengkapi. Al-Ghazali memperkuat dimensi iman dan rohani, sedangkan Ibnu Miskawai memperkuat dimensi rasional dan moral. Demikian dari penjabaran makalah saya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Banyak maaf apabila banyak ada kesalahan dan kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada pemakalah atas paparannya. Lanjut kepada sesi berikutnya, yaitu sesi kritik saran dan tanya jawab. Kepada teman-teman dipersilakan. Ayo. Ada Pak Alimun, Nur Hidayah, Bu Deti, Bu Fitri, Pak Afdal, Bu Rosida, Pak Taufik Hidayat, Pak Yoga. Boleh langsung bertanya, Bu Syifa? Oh ya, boleh, silakan langsung. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, terima kalah. Mohon Syifa, materi kita hari ini, pembahasan kita sangat menarik ya. Yang perlu saya tanyakan adalah apa yang menjadi dasar ya, apa yang menjadi dasar perbedaan yang menjadi dasar akhlak bagi yang diterangkan tadi Al-Ghazali dan Ibnu Miskawai ya. Al-Ghazali dan Ibnu Miskawai. Dan jikalau ada hadis yang menerangkan tentang ini, tolong dijelaskan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kepada Pak Taufik, terima kasih. Jadi inti pertanyaannya adalah apa yang menjadi dasar perbedaan antara Al-Ghazali dan Miskawai. Kemudian yang kedua itu, jikalau ada hadisnya tolong dipaparkan. Begitu ya Pak Taufik ya? Iya. Ya, Bu. Baik, kepada Bapak Ibu yang lain ada? Ustaz Jamal? Oh iya, saya nanti menambahkan aja nanti. Pak Yoga? Bu Deti? Bu Nur Hidayah? Oke, mungkin dijawab dulu kali ya pemakalah. Kepada pemakalah dipersilakan untuk menjawab dua pertanyaan ini. Baik, kami akan mencoba menjawab tentang yang pertama itu apa dasar dari akhlak Al-Ghazali dan Ibnu Miskawai. Jadi seperti yang sudah disinggung juga di makalah tadi, Al-Ghazali itu menjadikan akidah sebagai fondasi utama gitu. Jadi dengan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan kalau kita berbicara tentang akidah itu ada beberapa ya. Yang pertama apa itu akidah atau keimanan, ketika engkau meyakini rukun iman, rukun Islam, dan engkau merasa diawasi oleh Allah. Itu poin-poin dari akidah. Nah, jadi dasarnya yang pertama adalah Al-Ghazali menitik beratkan kepada pertama itu, jika seorang
akidahnya sudah baik, sudah benar, sudah bagus, maka akan membuahkan hasilnya adalah akhlak. Kemudian secara ininya Al-Ghazali menitik beratkan kepada penyucian jiwa gitu. Jadi orang-orang yang apa yang misalnya berlumuran kemaksiatan, keburukan, maka dikembalikan kepada pembersihan hati. Jadi Al-Ghazali apa namanya yang disebut dengan bagaimana apa membersihkan jiwa tadi ya. Jadi bagaimana hati itu kalau seperti ada sebuah mengatakan seperti ini ya, di dalam tubuh manusia itu terdapat segumpal daging ya. Jika daging itu baik, maka baiklah ke seluruh anggota tubuhnya. Tapi jika daging itu jelek, rusak, maka rusaklah ke seluruh anggota tubuhnya, itulah hati. Jadi Imam Al-Ghazali ini menitik beratkan kepada pembersihan hati, pembersihan jiwa. Dengan kembali kepada fitrahnya, kesucian hati itu, maka akan melahirkan buahnya akhlak. Sedangkan dari Ibnu Miskawih ini sebenarnya beliau banyak mempelajari tentang filsafat Yunani ya. Jadi maklum pada abad itu, pada zaman pertengahan itu zamannya dinasti Abbasiyah sedang boomingnya ya filsafat gitu. Jadi pada masa ini Miskawih itu banyak belajar tentang filsafat Yunani seperti Aristoteles dan lain sebagainya gitu. Tetapi ketika dia mempelajari filsafat itu, filsafat itu hanya baru sebatas bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk, belum mendekatkan kepada siapa itu, belum ke arah ke siapa yang menciptakan itu, kepada arah ke Tuhannya gitu. Jadi Ibnu Miskawih ini menjadikan filsafat yang ada di Yunani itu menjadi filsafat Islam gitu. Mengarahkan kepada filsafat Islam. Sementara Ibnu Miskawih mengatakan bahwasanya akhlak itu terbentuk oleh pertama pemikiran ya, intinya berpikir mana yang baik, mana yang buruk, dan ujungnya akhirnya terjadi pembiasaan sebuah karakter gitu. Itulah dia menitik beratkan kepada pembiasaan atau karakter. Nanti boleh ditambahkan juga oleh kawan yang lain. Kemudian mengenai hadis ya. Mungkin nanti boleh ditambahkan juga beberapa hadis. Yang pertama dari Abdullah bin Umar bin Khattab, Rasulullah bersabda, ala khamsin syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis salati wa ita zakati wal hajja wa saumi Ramadan. Ya artinya Rasulullah bersabda, Islam itu dibangun atas 5 perkara. Yang pertama, persaksian kepada bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah dengan benar selain Allah, dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan menunaikan haji dan puasa Ramadan. Itu tentang akidah. Mungkin kalau untuk akhlak nanti boleh ditambahkan oleh yang membaca ya, kawan-kawan yang lain. Mungkin itu jawabannya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih kepada pemakalah. Dari Bapak Ibu ada yang ingin
mengkritik, membantah, atau menambahkan, silakan. Kepada Bapak Ibu dipersilakan. Nggak ada kayaknya ya, adem ayem semuanya nih. Hari ini semuanya adem ayem. Ustaz Taufik, Muhammad Taufik. Pertanyaannya, Oh, anak pertanyaannya Ustaz. Apa yang menjadi dasar perbedaan Al-Ghazali dengan Al-Maskawai? Itu namanya. Dari segi akidah akhlak yang dibahas oleh Ustadz Rocky. Kemudian, jikalau ada hadis yang berkaitan dengan itu, tolong dijelaskan juga. Begitu, Ustaz. lanjut aja Ustaz. Oke. Tidak ada ya Bapak Ibu. Baik, saya lemparkan langsung ke penanya. Kepada penanya, bagaimana dari paparan pemakalah? Mungkin ingin disanggah atau ingin dibantah, silakan. Atau ingin diterima bulat-bulat, silakan juga. Baik, terima kasih atas jawabannya Pak Rocky. Saya puas. Nanti kita ambil kesimpulan ya bahwasanya dasar akhlak menurut Al-Ghazali adalah hati ya, seperti yang diriwayatkan dalam hadis Rasulullah SAW, hadis riwayat Bukhari dan Muslim ya. Ketahuilah dalam diri manusia ada segumpal daging ya. Jika ia baik maka baiklah seluruh tubuhnya dan jika ia rusak maka rusaklah seluruh tubuhnya. Itulah hati. Nah, yang menjadi dasar uh, siapa tadi? Riwayat. Siapa yang kedua tadi? Berarti pemikiran ya. Kawan. Ya itu. Kawan. Jadi yang menjadi dasar adalah pemikiran dan kategori ya. Begitu jawaban Sakopi. Terima kasih. Kalau ada Bapak Ibu yang menambahkan silakan. Izin moderator bertanya ya Bapak Ibu boleh? Iya, Izin ke makalah. Berarti Al-Ghazali ini seorang tasawuf dan Al-Maskawai non tasawuf, lebih ke pemikiran Aristoteles, Yunani kuno gitu ya? Ya. Apa seperti itu? Berarti secara ini sebenarnya bertolak belakang atau bagaimana pemakalah? Itu aja yang ingin saya tanyakan. Terima kasih. Baik, sebenarnya yang ini tidak bertolak belakang sebenarnya. Jadi justru ini saling melengkapi gitu. Jadi dengan adanya yang dua kolaborasi ini sehingga bentuklah kalau diterapkan itu menjadi insanul kamil ya, atau manusia yang utuh gitu. Karena yang pertama Al-Ghazali menitik beratkan kepada qalbu, hati, jiwa gitu kan, pembersihan jiwa, jihadun nafs, jihad melawan hawa nafsunya, jihad melawan keinginan-keinginan atau yang ada pada dirinya gitu. Kemudian kalau Muskawai menitik beratkan kepada baik buruk atau kalau secara sekolahnya apa itu pedagogik ya, dari segi ke otaknya ya, dia berpikir dan merenung dan disitulah bisa membedakan mana yang baik dan buruk. Dan dari Muskawai dia menitik beratkan ke kebiasaannya. Kalau dia sudah itu menjadi sesuatu yang diyakini, lama-lama akan menjadi sebuah karakter atau pembiasaan. Kembalikan pada Terima kasih pemakalah atas paparannya. Boleh menambahkan Ustazah? Oh ya, silakan Ustaz Taufik. Baik. Masalah hati gitu. Imam Ghazali. Yang namanya hati itu
Al-qalb tu Imam Ghazali membuat dua makna. Yang pertama, al-lahmu as-sanubari. Pertama adalah yang berupa daging, gitu. Yang berupa ya segumpal darah tu tadi gitu, yang berupa jantung tu tadi. Yang kedua, makna yang kedua, al-qalb itu adalah latifatun rabbaniyat wa ruhaniyatun. Jadi adalah kelembutan gitu. Nah, ini dia. Kelembutan yang memelihara gitu. Yang dia itu memelihara sifatnya ruhani juga gitu. Ruhaniyah gitu. Jadi ada juga pembahasan. Jadi sanubari yang makna yang pertama itu menyangkut dengan makna yang kedua. Kalau arti daripada qalb. Yang namanya makna yang kedua itu ada karena ada makna yang pertama. Kenapa? Orang yang mempunyai sanubari, orang yang mempunyai kelembutan hati atau qalb itu tadi, ia akan ada itu kalau makna yang pertama itu atau jantung itu ada gitu. Jadi hidup dia. Kalau sudah mati ah, dia ndak ada makna yang kedua, tapi makna yang pertama ada. Paham ndak ya? Soalnya itu kalau kita paham Ustaz. Jadi kelembutan itu ada, andai kan kita tuh hidup gitu. Hati kita, jadi kita tuh hidup secara apa? Laham sanubari itu yang berupa daging itu ada apa? Hidup dia, berdenyut dia, maka adalah latifah robbaniyah gitu. Dia, andai kan orang mati, dia tidak ada punya rasa juga gitu. Juga ada juga di fikih itu di Nailur Roja itu pembahasan tentang apa nama itu? Apa orang yang disebut dengan orang ini terkait juga sih dengan orang yang majnun gitu kan, orang yang gila itu. Orang yang gila itu adalah kata dia zawalus su'ur gitu, hilangnya rasa. Nah, tapi dia mempunyai kekuatan untuk berharokah, bergerak gitu. Untuk berkegiatan itu dia punya, tapi rasanya tidak ada lagi gitu. Nah, manusia juga gitu kan. Kita nih, kalau andaikan kita punya berpikiran seperti Ghazali gitu kan, ah, ketika kita hiduplah adanya latifah itu, adanya rasa itu, adanya zauk itu gitu. Maka menjaga rasa itu yang apa? Yang dilakukan yang harus kita lakukan gitu. Selanjutnya juga apa? Di soalnya banyak sih kalau Ghazali ini kayak ruh, ulir ruhu min amri rabbi kan. Nah, kalau dari segi akidah gitu kan, misalnya ruh itu, ini kalau dari segi akidah, ruh itu makhluk atau tidak gitu. Ini kan dari segi akidah. Dari sini kan, kalau kita nengok pengertian daripada Imam Ghazali, yang pertama, arti ruh itu ada dua di Imam Ghazali. Ini contoh dari akidah aja. Arti ruh yang pertama dari Imam Ghazali, jismun latifun. Jisim dia. Berarti ruh itu jisim. Berarti dia kalau diartikan di sini jisim berarti dia makhluk. Itu contoh dari segi akidah nama tuh Ustaz Rocky aja gitu. Tapi kalau yang satu tadi anak kurang enggak pernah baca gitu. Enggak pernah baca. Kalau untuk Ghazalinya yang anak dapat inilah yang untuk bisa membantu. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz. sedikit. coba menambahkan. Saya menambahkan dulu Bentar Ustaz Rocky. Ada Bu Rosidah ingin menambahkan, boleh ya Ustaz Rocky ya? Kepada Bu Rosidah dipersilakan. Ya sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mengambil kesimpulan dari dialog-dialog tadi. Kalau menurut saya pemikiran Al-Ghazali ini adalah menekankan pentingnya memahami akidah itu dengan keseimbangan antara akal dan
Al-Quran gitu ya, Al-Quran dan hadis, karena beliau apa namanya, mengambil dalil nakal dan dalil uh, dalil akal dengan dalil nakli, artinya ada keseimbangan di situ. Sementara yang Miskawai tadi, kalau saya melihat itu dia sangat mengedepankan akal saja gitu. Jadi itu kalau saya melihat perbedaannya antara Imam Ghazali dan Miskawai ya apa? Ya itu mungkin sedikit dari saya tambahannya. Baik, terima kasih kepada Bu Rasidah. Silakan kepada Ustadz Rocky. Menyinggung yang tadi ya, berarti yang ini memang banyak persamaannya. Cuman kalau kita melihat dari segi perbedaannya itu, yang pertama dari segi metode. Kalau arahnya sebenarnya sama, tujuannya sama, tapi kalau dilihat perbedaannya itu yang pertama dari segi metode. Ibnu Maskawai menggunakan pendekatan analitis atau filosofis. Ya, jadi fokusnya pada moral masyarakat dan fitrah manusia. Kalau Al-Ghazali itu lebih bersifat kepada penyucian jiwa. Nah, kemudian kalau dari segi yang kedua, tadi pertama metode, perbedaan yang kedua pencapaian kesempurnaan. Dari Ibnu Miskawai melalui pembiasaan atau pelatihan dan teladan. Nah, baik teladan dari guru gitu kan. Yang melibatkan interaksi sosial dengan pendidik atau praktisi. Kemudian kalau Al-Ghazali melalui praktek menjauhi hal-hal yang bersifat duniawi. Jadi yang sangat berlebihan, sehingga kalau dia sudah mulai menjauhkan diri dari hal-hal duniawi, akan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Terus yang ketiga, dari aspek yang ketiga perbedaannya dari segi filsafat. Cenderung kalau ilmu Miskawai ini cenderung ke filsafat Yunani ya, filsafat Yunani, terutama etika Aristoteles. Kemudian kalau Al-Ghazali dia bersifat kritis terhadap unsur-unsur filsafat tertentu, tapi dia juga mengambil prinsip-prinsipnya. Mungkin itu tambahan. Baik, terima kasih kepada pemakalah. Jadi cukup paham dari saya. Terima kasih atas penjelasannya dan penambahannya teman-teman. Dari saya cukup. Baik, mungkin ada lagi yang ingin bertanya atau ingin yang lain? Nggak ada sepertinya. Baik, Bapak Ibu, atau Ustadz mau bertanya atau memberikan tambahan Ustadz atau memaparkan penjelasan? Bertanya. Silakan Ustadz. Silakan Ustadz Muhammad Taufik. Jadi kecenderungan Ustadz Rocky, kecenderungan Imam Ghazali ini dari segi akidahnya itu Asy'ariyah kah, Maturidi kah, Mu'tazilah kah, atau apa gitu. Nah, dari cara bahasanya tuh ya, manhaj akidahnya gitu. Apakah Asy'ariyah dia, apakah Maturidi dia, ataukah dia itu Mu'tazilah, Khawarij dan lain sebagainya lah. Itu dari Anas bertanya Ustaz. Jadi inti pertanyaannya Ustaz, pedoman yang dipegang Al-Ghazali ini apa gitu ya? Imam akidahnya lah gitu. Jadi tahu polanya, pola pikir. Pola pikir. Dari kedua ini atau Al-Ghazali aja Ustaz? Ghazali aja. Al-Ghazali. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Itu pemakalah. Jadi pola pikir dari Al-Ghazali ini arahnya kemana? Dari Ustadz Taufik itu yang ditanyakan kepada Ustadz Rocky. Dipersilakan. Al-Ghazali itu bermanhaj Syafi'i dalam fikih ya, dan memiliki pendekatan yang menekankan pentingnya ke jihad nafsu, pembersihan hati gitu. Dan ini banyak
secara apa ya, ke tasawuf gitu. Jadi sebagai inti agama, sehingga pemikirannya juga berpengaruh besar dalam ketasawufan gitu. Jadi kalau secara manhaj dia bermanhaj Syafi'i kalau dalam fikih gitu. Mungkin itu tambahan atau tanggahnya, boleh dikembalikan pada moderator dan penanya. Baik. Itu paparan dari pemakalah. Dari teman-teman ada yang ingin membantah, menambahkan atau apa? Silakan. Yang punya ilmu banyak ini, Bapak Ibu. Ada yang mau membantu? Tidak ada. Dari saya juga tidak tahu ini. Mungkin itu Ustaz Taufik yang mampu dijawab oleh Ustaz Rocky. Bagaimana Ustaz Taufik? Ya, kalau enggak, biar seru aja. Ustaz Jamal ya, pancing aja Ustaz Jamal. Yang Ustaz Taufik tanya itu apa tuh? Al-Khawaris apa? Aliran Ustaz atau apa itu Ustaz? Iya, dia ngikutnya pemikiran Asy'ariyah kah atau Maturidiyah. Oh, ilmu kalamnya ya Ustaz ya? Iya, nanti dia kan kita akidah kan. Oh gitu ya. Oh, baik. Silakan Ustaz Jamal, silakan dikasih waktu. Sebenarnya saya ingin bertanya Bu Fauzia, bertanya kepada pemakalah atau juga kepada Bapak dosen atau kita semua lah yang ada di sini gitu kan. Kita kan menyinggung tentang Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali ini sebagaimana kita tahu beliau begitu terkenal yang khususnya di Indonesia lah bagi kita gitu. Beliau juga terkenal di Indonesia, itu sangat terkenal sekali. Tapi banyak juga atau tidak sedikit orang yang mengatakan bahwasanya pemahaman beliau itu tidak terlalu ahlus sunnah wal jamaah. Nah, lalu kemudian lantas mengapa banyak dari tingkat madrasah ya atau pondok pesantren lah sampai ke perguruan tinggi merujuk kepada kitab-kitab yang beliau karang. Sementara beliau adalah orang yang kontroversi di aliran Islam itu sendiri gitu. Sebagaimana kita tahu juga tadi disampaikan hari atau Ustaz Taufik juga mengatakan seperti orang yang kontroversial. Kan kalau kita berakidah harus jelas ilmu akidahnya diambil dari mana, itu lurus atau tidak gitu. Sementara beliau orang yang memberikan pengertian yang demikian di tengah kontroversi yang beliau hadapi gitu. Seperti itu Bu Fauzia. Bingung kan? Saya sebenarnya juga bingung sih. Kayak mana ya cara pertanyaan. Yang bertanya bingung. Ya gitulah. Ya. Kontroversial tetapi ya beliau kontroversial. Nanti jam 6 ya. Baik Ustadz, yang saya tangkap dari pertanyaan Ustadz Jamal, Al-Ghazali ini banyak dipakai di berbagai ranah ini. Ambil. Iya silakan Uni. Al-Ghazali ini pemikirannya banyak dipakai dalam pendidikan, tapi dia kontroversi dengan apa ya? Saya tidak tahu juga. Jadi kenapa masih dipakai gitu ya Ustaz ya? Sedangkan dia kontroversi gitu. Kan kita membahas tentang akidah. Kalau akidah kan bukan masalah furu lagi, tetapi masalah usul gitu kan. Jadi generasi yang sekarang bingung gitu. Imam Ghazali ini betul orangnya atau enggak gitu. Oke lah bagi yang beliau ini karyanya banyak dibaca. Lalu kemudian kita juga bisa tentang korelasi hadisnya dan lain sebagainya. Oke lah. Tapi bagi generasi yang sekarang kan jadi tanda tanya ini tentang akidah beliau sendiri gitu. Siap. Bagaimana Ustaz Rocky? Ustaz Rocky. Oh ya. Baik, menanggapi ya langsung aja. Ya, silakan.
eh, kita kalau membahas tentang pemahaman Al-Ghazali, sebenarnya ada yang seperti katakan Ustadz Taufik tadi kan ada makhluk katanya, ruh itu seperti namanya sama dengan makhluk gitu kan. Sebenarnya Al-Ghazali juga memberikan pemahaman seperti itu juga tergantung ya, tergantung tingkatan levelnya gitu. Jadi level dia berbicara ini ke siapa gitu levelnya gitu. Jadi kalau untuk pemahaman kepada orang amah dia mungkin tidak sampai ke arah ke situ gitu ya. Kemudian mengapa pesantren banyak merujuk pada pemikiran Imam Al-Ghazali yang karena ajarannya itu dianggap bisa relevan lah ya, sesuai dengan tradisi keilmuan juga dan bisa diterapkan seperti pembersihan jiwa, bagaimana kembali kepada fitrah gitu ya. Kemudian eh, yang pertama itu alasannya pertama ya bisa jadi dan pertama integrasi syariat dan tasawuf. Jadi Al-Ghazali berhasil mengintegrasikan ajaran tasawuf dengan syariat atau hukum Islam formal gitu. Yang kedua fokus kepada akhlak. Ya. Nah tujuan utama pendidikan menurut Al-Ghazali adalah pembentukan akhlakul karimah. Mungkin itu penambahannya dikembalikan pada penanya. Terima kasih pemakalah. Baik itu dari pemakalah. Dari teman-teman ada yang ingin mau menambahkan atau membantah, boleh silakan. Boleh, Ustazah? Silakan Ustaz Taufik. Baik, kalau kontroversi menurut Ana kurang setuju sih gitu. Ana lebih kontroversi Ibnu Taimiyah sebagai Hujatul Islam lagi daripada Imam Ghazali. Imam Ghazali fikihnya ada, usul fikihnya ada, tasawufnya ada, akidahnya ada, gitu kan. Jadi kalau untuk kelayakan contoh kontroversi dari Ustadz Jamal itu kan apa gitu, contoh satu gitu, apa kontroversi dari Imam Ghazali gitu. Ini antara salaf dan sunni ini. Silakan Ustaz Jamal. Ustaz Jamal dari segi akidahnya ya Ustaz ya. Silakan Ustaz Jamal. Ya boleh lebih spesifiknya saja apa contohnya kalau tadi kan dari Ustaz Taufik dikatakan ruh itu atau seperti makhluk gitu kan. Kalau yang ini gimana? Apa kira-kira contoh yang kontroversial yang lainnya gitu kan sehingga bisa kita kupas sampai tuntas kalau bisa kan nanti ada juga dibantu oleh Pak Prof. Belum kebuka mic-nya Ustaz. Oh iya, sebentar ya Bu ya. Jadi kan begini. Apa sih yang bunyi? Yang kontroversial aja contohnya gitu. Oh gini, jadi kan terhadap pemikiran Imam Al-Ghazali ini, betul Bu, ini habis saya error, lagu-lagu sendiri dia. Oke. Nah, kan ada tuh karya beliau yang bernama karya filsafat ya Tahafut al-Falasifah yang dikritik keras oleh kaum salaf tentang apa namanya pemikiran beliau. Saya juga tidak terlalu mendalami yang Tahafut al-Falasifah ini dan juga terkait tentang kitab Ihya Ulumuddin. Nah, di sana dikatakan oleh sebagian kaum Salafi ya atau Wahabi gitu bahwasanya beliau itu banyak memuat karya-karya hadis-hadis palsu di dalam karyanya tersebut atau hadis-hadis lemah gitu. Nah, itu sih yang menjadi komentar Ana tadi gitu. Nah, dengan banyaknya hadis palsu atau hadis-hadis yang maudhu yang terkandung di dalam kitab beliau, nah sementara dari lingkungan pendidikan kitab tersebut menjadi kitab yang begitu dikagumi gitu. Nah, itu yang menjadi pertanyaan gitu. Nah, bagaimana mungkin orang yang banyak memuat hadis-hadis palsu kita jadikan sebuah rujukan?
Kalau anak pribadi tidak bertentangan dengan beliau, cuman kita kan mendengar dari apa ya komentar-komentar di luar ya atau kaum-kaum di luar yang begitu mengkritisi tentang pemikiran Imam Al-Ghazali tersebut. Nah itu bagaimana menurut teman-teman semua nih? Karena ini imam kita loh, rujukan kita di dalam akademisi juga. Gitu. Baik, Ustazah. Ya, Kayaknya baik. melebar deh. Kayaknya lebih lebar lagi nih. Kalau udah sampai perlu Ya, masih ada penelitian kayaknya. kesempatan, Bu. 15 menit lagi, nggak apa-apa. Ini ya menambahkan. Ya, Jadi silakan Pak Rocky. kenapa dianggap kontroversial? Mungkin disebabkan karena beliau itu memiliki banyak fokus ya. Jadi ada tentang salah satunya juga tentang kefilsafatan, terus seperti yang disampaikan Ustaz Taufik tadi lah ya. Sehingga ada beberapa ulama yang mengkritisi itu. Jadi fokusnya ke mana? Jadi banyak yang mengkritik tentang metodologi beliau gitu. Sehingga menganggap Al-Ghazali itu tidak konsisten gitu. Nah, cuman dikembalikan kepada kita masing-masing kira-kira bagaimana gitu. Boleh menambahkan, Ustazah? Silakan Ustaz Taufik. Maaf kalau salah nanti Pak Prof. Yang pertama Ihya Ulumuddin. Ihya Ulumuddin kan dia kitabnya kitab tasawuf ataupun kitab akhlak gitu. Bukan masalah akidah gitu. Nah, yang selanjutnya juga gini, kalau masalah hadis dhaif itu kan katanya ada juga tuh yang mentahqiq Ihya Ulumuddin itu orang apa? Ketika belajar dengan Syekh Abdul Nabi dulu Syekh dari Mesir gitu tentang mentahqiq tentang hadis-hadis di Ihya Ulumuddin. Ternyata tuh tidak terlalu banyak gitu. Hadis-hadis yang maudhu gitu. Enggak kan ada orang mengatakan yang kata Ustaz Jamal tadi sangat banyak sekali rata-rata maudhu gitu. Nah, kita tengok Ana lupa mungkin Pak Prof nanti mungkin tahu nama kitabnya gitu. Dia agak tebal juga panjang juga berapa jilid gitu. Jadi kalau masalah akidah juga sana pun dia tidak ada kontroversi lah gitu. Ada yang dia mungkin mengatakan seperti yang tadi gitu kan, ruh itu apa qadim atau kudus gitu kan, ataupun makhluk atau tidak gitu kan. Dia kan nyebut jismun latifun. Ada yang artikan dengan tafwid ya. Dengan tafwid ya amr aja. Kulir ruhu min amri rabbi gitu. Amr aja amr. Ataupun dia tidak ngartikan jisim aja gitu. Bukan ya ada yang artikan jisim itu makhluk, ada yang artikan tidak gitu kan. Ada yang artikan sesuai dengan tafwid aja gitu. Amr aja, amr tuh enggak diartikan apa-apa gitu. Ya kalau kontroversinya di contoh masalah akhlak, kajian apa tuh namanya tuh tasawufnya, misal itu enggak bisa kita samakan dengan kontroversi di masalah akidahnya. Soalnya Ghazali ini dia Asy'ariyah gitu. Asy'ariyah. Kita baca juga ada kitab tuh apa namanya tuh Qawaidul Aqaid, Abu Hamid Al-Ghazali itu. Itu ada tuh pembahasan yang pertama tentang beliau tuh tak menjisimkan Allah Ta'ala, tak apa gitu. Dari segi akidah tidak ada rasana yang agak apa gitu, kontroversi. Yang kontroversi menurut orang sebelah itu adalah di ihya'nya, di tasawufnya gitu. Kan dan dia pun akhlak tasawuf kan. Bukan tasawuf murni apa nama tasawufnya. Wallah yang zikir gitu enggak gitu. Tapi akhlak tasawuf dia kan. Gitu. Ana lebih ke situ. Itu tambahan dari Ana Ustaz.
Boleh setuju, boleh tidak, boleh kita ikhtilaf ala ummatir rahmah kan? Oke, terima kasih Ustadz Taufik. Dikasih waktu 5 menit lagi. Mungkin Baik, Ustadz Jamal mau lanjut. menanggapi Eh, atau Ustadz Rocky. Ustadz Ya. Jamal dulu ya. Oh ya. Silakan Ustadz. baik, terima kasih kepada Ustadz Muhammad telah memberikan jawaban kepada kita semua, terkhususnya kepada saya ya. Ya, saya sangat setuju dengan pendapat Imam Ghazali karena memang di saya memang ada kitab Ihya Ulumuddin, memang selalu saya baca di meja saya. Ini loh Ustadz Taufik. Nah, ada saya baca terus gitu kan. Cuman kan kita ingin apa namanya memberikan jawaban nanti kepada orang lain. Sekiranya nanti pertanyaan yang seperti ini dilontarkan kepada kita, lalu bagaimana cara kita menanggapinya. Nah, jadi karena Ustadz Muhammad Taufik telah menjawab gitu kan, ya maka izinlah kami nanti mengcopy paste jawaban Ustadz Taufik untuk disampaikan kepada orang banyak gitu kan, supaya orang nggak gagal paham di dalam menanggapi pemikiran dari Imam Al-Ghazali itu sendiri gitu. Ya, terima kasih Bu Moderator. Oke, terima kasih Ustadz Jamal. Silakan pada Ustadz Rocky ingin menanggapi juga. Jadi melengkapi saja yang dikatakan oleh Ustaz Taufik tadi. Jadi sebenarnya hadis daif itu adalah karena kitab ini cuma berfokus kepada penyucian jiwa atau amal gitu. Jadi bukan pada penetapan hukum. Jadi hadis-hadis ini pada dasarnya juga salah satu sebagai motivasi ya, motivasi. Jadi tidak kepada hukum-hukum, mungkin beliau tidak masuk ke situ kerana itu. Itu tambahannya. Terima kasih. Mungkin kita cukupkan sampai di sini sesi diskusi kita. Terima kasih kepada pemakalah dan para penanya serta para penambah jawaban dan pemberi ilmu semua. Kepada teman-teman, kita tutup sesi diskusi ini. Selanjutnya diserahkan waktu kepada Pak Prof. Kepada Pak Prof dipersilakan. Baik, terima kasih kepada pemakalah, kepada moderatornya yang sudah menjalankan diskusi. Judulnya adalah apa tadi judulnya? Pemikiran ulama klasik tentang akidah akhlak antara Al-Ghazali dan Al-Maskawai. Ya, Maskawai. Oke, pemikiran ulama klasik di sini diambil contohnya adalah Ibnu Maskawai dan Imam Al-Ghazali. Kedua tokoh ini lebih dominan di bidang akhlak. Materi kita akidah akhlak itu sekali lagi bukan kata majemuk ya. Bukan akidah akhlak itu kata majemuk seperti sapu tangan. Sebenarnya judulnya adalah akidah dan akhlak. Jadi dua hal, akidah satu dan akhlak satu lagi. Sama dengan ini. Ini agak sensitif contohnya. Tapi mudah-mudahan mendekati pemahaman. Ada dokter kulit kelamin. Sebenarnya itu adalah dokter kulit dan dokter kelamin. Bukan dokter kulit kelamin, kecil sekali ilmunya. Tapi dokter kulit dan dokter kelamin.
Ini akidah akhlak ini juga akidah dan akhlak. Ada habis Ali Imran, apa Al-Baqarah. Ali Kalau di jurusan di Usuluddin itu ada akidah filsafat Islam. Sebenarnya akidah dan filsafat Islam. Jadi ini bukan kata majmu'. Ini dua bidang. Tapi sudah dianggap kata majmu' aja akidah akhlak. Sehingga contoh tokoh yang dimunculkan ini tokoh yang um, selain Al-Ghazali, tapi kita masukkan saja lah Al-Ghazali dan Ibnu Maskawih ini tokoh yang memang definisinya tentang ilmu akhlak itu menjadi rujukan seluruh dunia Islam. Jadi kalau berbicara tentang ilmu akhlak, itu rujukannya Ibnu Maskawih dan Al-Ghazali, definisinya. Kenapa begitu? Sudah terjadi begitu. Ya. Dan mestinya penyebutannya Ibnu Maskawih dulu, baru Imam Al-Ghazali, ditimbang dari beda generasinya. Satu abad. Ibnu Maskawih itu meninggal 30 tahun baru Al-Ghazali lahir. Jadi disebut dulu Ibnu Maskawih karena Imam Ghazali juga merujuk ke bukunya Ibnu Maskawih, Tahdzibul Akhlaq. Ya, Ibnu Maskawih tahun 10 atau tahun 1000-an, 1000 sekian. Imam Ibnu Maskawih itu 900-an. Nah, lalu sekali lagi kedua tokoh ini menjadi rujukan dalam pembahasan ilmu akhlak. Nah, sekali lagi ya, ilmu akhlak. Pasti rujukannya nanti ke Ibnu Maskawih dan Imam Al-Ghazali. Tadi nah, perbandingan antara keduanya nanti akan terlihat. Ibnu Maskawih itu dan juga Imam Ghazali itu adalah tokoh-tokoh Muslim yang mempelajari filsafat, belajar filsafat. Ya. Imam Al-Ghazali itu menulis buku Maqasidul Falasifah, tujuan para filosof. Lalu juga ada bukunya Tahafutul Falasifah. Jadi kedua-duanya membaca buku dan mendalami filsafat Ibnu Maskawih dan Imam Al-Ghazali. Dan Imam Al-Ghazali sendiri adalah pengkritik sebagian dari pemikiran filsafat. Bahkan dianggap orang filsafat itu lumpuh setelah kritik Al-Ghazali. Itu boleh jadi iya, boleh jadi tidak. Ya, boleh jadi iya, boleh jadi tidak. Tetapi yang tidak benar itu adalah ilmu pengetahuan berhenti di zaman Al-Ghazali. Ya, itu tidak benar. Terlalu hiperbol. Al-Ghazali itu mengkafirkan para filosof yang mengatakan
Ya. Alam itu qadim. Allah tidak mengetahui hal-hal yang parsial, juz'iyat. Lalu di akhirat kelak kebangkitan itu hanya ruh. 3 pendapat itu saja yang dikafirkan oleh Imam Al-Ghazali. Sementara filsafat itu pembagiannya ada ilahiyat, ketuhanan, tadi yang 3 kita sebutkan tadi tentang ilahiyat. Yang kedua ada tentang ilmu alam, tabiiyat. Yang ketiga ada riyadhiyat, itu tentang ilmu pasti. Kita kembali, Ibnu Maskaweh dan Imam Al-Ghazali sama-sama mendalami filsafat. Lalu Ibnu Maskaweh itu cenderung mengadopsi pemikiran Aristoteles dalam bidang ilmu akhlak. Dan coraknya tadi sudah disebutkan, itu bagus sudah disebutkan, corak apa namanya, corak akhlaknya Ibnu Maskaweh itu filosofis rasional. Karena dia menukil dari Aristoteles. Nah, apa contohnya yang dinukil? Contohnya adalah kebaikan itu adalah pertengahan dari 2 hal yang buruk. Nah, itu yang dia nukil. Kebaikan itu pertengahan dari 2 hal yang buruk. Misalnya berani misalnya, berani. Berani itu baik, berani, baik. Nah, berani itu adalah sikap tengah dari 2 hal. Penakut, Apa 2 hal itu? Yang penakut, pertama itu nekat nekat. dan penakut. Jadi kalau kita buat garis, sisi kanannya itu nekat, sisi kirinya itu penakut. Di tengah-tengahnya itu berani. Nah, teori ini adalah teori Aristoteles. Ada lagi menjaga harga diri, iffah. Iffah itu adalah sifat utama yang berada di tengah antara terbuka sekali dan tertutup sekali. Iffah menjaga harga diri. Ini perempuan-perempuan yang ada di Zoom ini iffah karena berada di tengah antara tidak mau bertemu orang dengan vulgar. Itu iffah namanya, menjaga harga diri. Teori itu adalah teori Aristoteles. Ya. Teori pertengahan dari 2 yang buruk. Dari radikal kanan dan kiri atau tafrid dan ifrat. Berlebih-lebihan sekali atau kurang sekali. Di tengah-tengahnya itu adalah sifat utama. Itu teori yang diturunkan oleh Ibnu Maskaweh. Lalu tujuan berakhlak itu apa? Tujuannya adalah kebahagiaan, as-sa'adah. Kebahagiaan dunia dan akhirat.
Oke. Akhlak itu melalui pembiasaan. Tadi ini saya mengulang aja dari makalah yang sudah ada. Malakatun fin nafsi. Malakatun itu sesuatu yang sudah menjadi bahasa Indonesia, itu malakatun itu. Malakatun itu melekat. Sesuatu yang sudah melekat dalam diri, perilaku atau perangai yang melekat dalam diri, yang melahirkan perbuatan dengan mudah dan gampang. Itu definisi akhlak. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, akhlak itu ada yang baik, ada yang buruk. Akhlak yang baik itu kita sebut dengan al-akhlakul karimah. Akhlak yang buruk itu kita sebut dengan akhlakul madmumah. Seluruh manusia berakhlak. Tidak ada manusia yang tidak berakhlak. Tetapi akhlaknya adalah antara baik dan buruk. Jadi yang akhlaknya buruk kita sebenarnya dia berakhlak juga, namanya akhlak buruk. Al-akhlakul madmumah. Yang baik dia berakhlak juga, namanya al-akhlak al-mahmudah. Nah, gitu. Nah, sesuatu yang keluar dari diri kita, perilaku, tanpa berpikir panjang, tanpa menghitung resiko, tanpa pretensi apapun, itu disebut dengan akhlak. Ibnu Maskaweh menyatakan bahwa akhlak itu bisa tertanam dalam diri seseorang melalui pembiasaan. Nanti Al-Ghazali juga melalui pembiasaan ditambah dengan pensucian jiwa. Jadi kalau Imam Ibnu Maskaweh itu turunan dari Aristoteles, nanti Imam Al-Ghazali definisinya mirip-mirip, tapi nanti dia memasukkan unsur tazkiyatun nafsnya, unsur tasawufnya. Dan tasawuf itu intinya adalah pensucian jiwa melalui ibadah, melalui pengendalian hawa nafsu, dan lain sebagainya. Jadi itu dulu yang berkaitan dengan ulama klasiknya, bahwa seluruh definisi ilmu akhlak yang dipelajari di sekolah, mulai dari TK, SD, SMP, SMA, perguruan tinggi, definisi akhlaknya, ilmu akhlaknya tidak keluar dari dua tokoh ini, Ibnu Maskaweh dan Imam Al-Ghazali. Lalu dua tokoh ini punya kekhasan. Ibnu Maskaweh cenderung filosofis rasional tadi. Imam Al-Ghazali cenderung filosofis irfani. Nah, kita mungkin tidak masuk ke situ itu, tapi filosofis irfani itu adalah atau filosofis yang pendekatannya dengan tazkiyatun nafs, mensucikan jiwa. Jadi akhlak itu berkelindan menurut Imam Al-Ghazali dengan pensucian jiwa, tazkiyatun nafs, dengan taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi memang terlihat sedikit ini Imam Ibnu Maskaweh lebih rasional, lebih filosofis rasional, dan Imam Al-Ghazali ini lebih kepada pensucian akhlak jiwa. Ya. Itu berkaitan dengan ilmu akhlaknya. Kalau kita singgung
masalah akidahnya, dari dua tokoh ini hanya Imam Al-Ghazali yang dianggap sebagai ulama yang mengeluarkan karya-karya di bidang akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau Ibnu Maskaweh tidak banyak kita temukan pembicaraan dia masalah akidah, nah, ilmu akidah maksudnya. Nah, Imam Al-Ghazali itu dalam ilmu akidah, beliau adalah rujukan. Bahkan beliau diberi gelar sebagai Hujjatul Islam. Hujjatul Islam itu artinya tokoh yang punya hujah. Ya, punya hujah, dan dengan hujah itu ber apa namanya, bermunazarah dengan para filosof, Batiniyah, Mu'tazilah, dan lain sebagainya. Ya. Dan Imam Al-Ghazali ini adalah ulama yang komplit, keahliannya komplit. Dia mendalami filsafat, kemudian berdebat dengan filosof. Dia mendalami ilmu kalam, kemudian berdebat dengan para mutakallimin. Dia fuqaha, faqih, dan mengeluarkan karya-karya fikih, mengeluarkan karya-karya usul fikih, dan beliau juga apa namanya, sufi, dan kemudian mengeluarkan karya-karya tasawuf. Sehingga memang sulit untuk mendefinisikan Imam Al-Ghazali ini. Lalu apakah tidak ada kontroversinya? Pasti. Dalam filsafat beliau berkontra dengan para filosof muslim. Dengan ilmu kalam kontra dengan mutakalimin yang lain. Fikih beliau adalah penganut fikih Syafi'i. Akidahnya Asy'ari. Ya. Tasawufnya Junaid, dan seterusnya. Jadi dalam kajian intelektual Islam, beliau ini adalah mutiara dalam keilmuan Islam. Tapi sebagai seorang ilmuwan, apakah tidak ada kritiknya? Ya, ada kritiknya. Di antara kritik yang cukup kuat itu adalah kitab Ihya Ulumuddin. Ada hadis-hadis lemah di situ, ada hadis-hadis mungkar di situ. Ya. Tapi nanti ada ulama-ulama yang mencoba mendudukkan masalahnya. Bahwa hadis-hadis itu bukan untuk menjadi dalil akidah Islamiyah, tapi menjadi dalil untuk fadhailul a'mal. Ya, menjadi dalil untuk fadhailul a'mal, untuk apa namanya? Untuk tazkiyatun nafs dan lain sebagainya. Bukan di bidang akidah. Sehingga tidak merusak akidah Ahlus Sunnah yang dibawa oleh Imam Al-Ghazali. Jadi Ihya Ulumuddin itu memang buku rujukan untuk persoalan-persoalan tazkiyatun nafs, pensucian jiwa. Bahwa di situ ada hadis-hadis yang dhaif, itu lebih untuk fadhailul a'mal, untuk motivasi mengerjakan amal-amal
tambahan, ibadah sunnah, ya, tambahan untuk mensucikan jiwa, mensucikan hati. Jadi tidak mengeluarkan, ya, apa yang ditemukan dalam kitab Ihya itu tidak mengeluarkan Imam Al-Ghazali sebagai Hujjatul Islam, ya, karena beliau alim di bidang akidah, akidahnya akidah Asy'ariyah, Ahlus Sunnah wal Jamaah, fikihnya Syafi'i. Nah, adapun misalnya apa tadi diskusi tentang ar-ruh gitu kan? Itu sama diskusi tentang apakah kalamullah itu hadis atau qadim. Ini diskusi-diskusi yang mungkin apanya tidak di sini. Arenanya tidak di sini karena diskusi itu juga sangat panjang. Ya, ada dalil-dalilnya, ada argumentasi-argumentasinya. Di bidang akhlak, ilmu akhlak, kitab apa saja yang kita buka dalam bidang kitab akhlak, pasti rujukan definisinya menyebutkan Ibnu Maskaweh dan Imam Al-Ghazali. Terutama definisi tentang apa itu akhlak. Imam Al-Ghazali mengatakan al-akhlak itu adalah hayatun rasikhatun fin nafsi tasduru anha al-af'alu biyusrin bisuhulatin biduni fikrin wala ruwiyatin. Jadi itu definisi umum yang dipakai di dunia Islam tentang definisi akhlak. Apalagi tadi ya tentang akhlak. Tentang akidah memang tidak disinggung banyak di dalam makalah ini. Karena dari dua tokoh ini hanya Imam Ghazali yang punya karya banyak sekali di bidang akidah atau di bidang ilmu kalam. Ibnu Maskaweh tidak. Itu barangkali penjelasannya. Apa yang belum terjawab tadi Syifa Fauziah? Yang belum terjawab, Pak. Kayaknya udah, Pak Prof. Izin Pak Prof bertanya. Berarti Mas Kawai ini lebih condong ke akhlaknya. Kalau segi Ya. akidah, berarti dia tidak menghasilkan buku atau membahas hal itu ya, Pak Ya, Prof? tidak cenderung di situ. Dia lebih cenderung ke hal-hal yang orientasinya itu filsafat Yunani, juga pembahasan apa? Pembahasan tentang akhlak. Pak Prof, boleh bertanya? Silakan. Pak Prof mau bertanya tentang apa? Ada tuh pernyataan yang sekarang ini juga agak-agak viral lah gitu. Kan kalau buat baik itu kan tidak perlu agama, kata Pak Prof. Jadi kalau ditinjau dari segi Islamnya tuh gimana tuh Pak Prof? Berbuat baik tidak perlu agama. Iya Pak Prof. Gini, coba
Saya kirim saya kirim saya kirim hadis Nabi di WA. Iya, Pak. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "An-nasu khiyaruhum fil jahiliyati khiyaruhum fil Islam idza faqahu." Ya, faqahu ya. Rawahul Bukhari. Ini nanti pertanyaan itu tersinggung di dalam jawaban ini. Nah, al-hadis yubayyin, hadis ini menjelaskan al-akhlaqul hamidatu maujudatun inda ba'din nasi hatta qabla islam. Jadi, tunggu dulu, hadisnya dulu kita baca. An-nasu khiyaruhum fil jahiliyati khiyaruhum fil Islam. Manusia itu yang baik akhlaknya di zaman jahiliyah itu diakui juga baik di dalam Islam. Kalau mereka memahami atau belajar. Artinya orang baik di zaman jahiliyah diakui oleh Islam sebagai orang baik. Ini juga pelajaran akhlak. Maka penjelasan hadisnya adalah al-akhlaqul hamidatu mawjudatun inda ba'din nas hatta qabla Islam. Jadi akhlak mulia itu ada pada sebagian orang bahkan di zaman jahiliyah pun. Apa contohnya? Mithlu al-karomu. Al-karom itu artinya kalau di kampung-kampung kita itu, kalau kita bertamu, itu nggak boleh pulang sebelum dimakan. Memberi makan itu al-karom. Ada teman yang kesusahan, dibantu makanan, dibantu belanja. Itu al-karom itu. As-syaja'ah, berani. As-sidku, jujur. Himayatud dha'if, melindungi orang lemah. Al-wafa, memenuhi janji. Ini sifat al-karam, karim, mulia, berani, jujur, membela yang lemah, memenuhi janji. Itu adalah sifat-sifat orang Arab jahiliyah. Dan Abu Bakar sebelum masuk Islam adalah orang yang karom. Umar sebelum masuk Islam adalah orang yang berani, saja'ah. Abu Bakar juga sebelum masuk Islam jujur. Utsman dermawan sebelum masuk Islam. Dan sifat-sifat itu diakui oleh Islam. Nomor duanya ini faidza dakhalul Islam wa zadu 'alaiha al-fiqh wal 'ilm asbahu khiyaran nasi wa afdaluhum. Jadi ketika datang Islam, sifat-sifat itu diakui dan diberi warna Islam, maka bersatulah al-akhlaqul fitriyatu tastami'u ma'an nuril hidayah. Fayaktamilu salahuhum al-zahir wal batin. Jadi kemuliaan, sifat-sifat mulia di zaman jahiliyah itu, kalau diberi cahaya Islam, diberi penjelasan Islam, diberi pengamalan Islam, dia akan menjadi orang yang sangat mulia. Contohnya Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, sahabat-sahabat yang lainnya. Itu adalah generasi mulia. Nah, sebagian mereka sudah punya akhlak yang mulia di jahiliyah.
Ketika datang Islam, tambah mulia lagi. Karena sudah ada tujuannya. Untuk apa dia karom? Jadi karom, asid, dan lain sebagainya itu bawaan fitrahnya. Nah, ketika Islam datang, untuk apa dia berbuat baik? Dia berbuat baik karena perintah Allah Subhanahu wa taala. Kenapa dia berani? Dia berani karena menegakkan kebenaran perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Sudah ada Allahnya. Oke, itu satu. Yang kedua, kembali ke pertanyaan, bisa nggak orang baik tanpa beragama? Bisa. Itu contohnya orang-orang zaman jahiliyah. Tapi baik kebaikannya itu tidak ada wadahnya. Tidak ada penampungnya nanti kalau nanti di akhirat. Tidak ada wadah penampungnya kebaikannya itu. Maka jadilah kebaikannya itu seperti firman Allah, kasarobin fatamorgana. Jadi harus ada penampungnya wadahnya. Wadahnya itu adalah keimanan, keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam keyakinan Islam, orang bisa saja mulia akhlaknya. Apa makna mulia akhlaknya itu? Dia jujur, banyak orang Cina yang jujur banyak, orang Eropa yang jujur banyak, bertanggung jawab banyak sekali, ya. Ada juga yang melindungi orang lemah, ada juga apa tadi yang satu lagi itu banyak, ya. Bahkan orang Eropa itu mengamalkan hadis Nabi, berilah upah seseorang qabla ayyajifa araquhu. Berilah upah seseorang sebelum kering keringatnya. Bahkan di negara-negara muslim yang terjadi penzoliman itu. Artinya menjadi baik tanpa agama bisa. Tetapi kebaikannya tidak ada wadahnya. Kalau kita ingin melihatnya ke akhirat nanti, di akhirat kebaikannya itu hilang begitu saja. Seperti fata morgana. Tapi kalau ada wadahnya, apa wadahnya itu? Wadahnya adalah keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, baru dia tersusun. Ibarat bunga, kalau tidak ada kanvasnya itu, pot bunga itu ya bunganya tercerai-berai. Tapi kalau ada kanvasnya itu, pot bunga itu menjadi indah. Ini sama dengan apa? Sama dengan akhlak tadi itu. Kita melompat sedikit. Ada nggak orang yang akhlaknya baik, tidak tidak berakidah seperti akidah yang benar? Ya, tentu ada. Itu contohnya tadi. Abu Bakar, Umar, Utsman itu di zaman jahiliyah mereka terpuji akhlaknya, tetap terpuji. Itu dijelaskan di hadis tadi. Khiyaruhum fil jahiliyah, an-nasu khiyaruhum fil jahiliyati, khiyaruhum fil Islam. Orang yang baik akhlaknya di zaman jahiliyah itu juga dianggap sebagai orang baik di zaman Islam. Di zaman kita sekarang ada orang yang pemahaman akidahnya benar, tapi perilakunya buruk. Ya, perilakunya buruk. Mencela orang lain, menghina orang lain, itu perilaku yang buruk. Tapi akidahnya benar. Maka bagi seorang muslim, pertama harus berusaha untuk berakidah yang benar, harus berusaha untuk beribadah yang benar, harus berusaha untuk berakhlak yang baik. Jadi
pada ketiga ranah ini wajib seorang muslim berusaha. Ya, tidak bisa akidah sudah benar lalu dia tidak berusaha untuk beribadah yang benar. Maka tidak tercapai muslim yang ideal. Akidahnya sudah benar, ibadahnya sudah bagus, tapi dia tidak berusaha untuk berakhlak yang mulia. Tidak tercapai juga kesempurnaan. Maka ada contoh para dai-dai ini, mungkin sering juga saya sampaikan hadisnya. Hadis yang berbunyi, warubba qa'imin laisa lahu min qiyamihi illa sahar, warubba sha'imin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal atas. Banyak orang yang qiyamul lail tapi hanya dapat keletihan begadangnya saja. Banyak orang yang berpuasa tapi hanya dapat haus dan laparnya. Ini maknanya adalah dia tidak bersungguh-sungguh, dia tidak berusaha untuk berakhlakul karimah. Ibadahnya sudah kuat, katakan sudah benar, tapi tidak berusaha berakhlakul karimah. Nabi kita Nabi Muhammad SAW itu contoh dari pribadi yang berusaha keras dalam segala hal. Untuk masuk surga sudah dijamin, tapi beliau masih berusaha keras untuk beribadah yang banyak. Sehingga istri beliau Siti Aisyah itu mengatakan, wahai Nabi, kenapa engkau masih seperti memaksa diri untuk beribadah qiyamul lail dan lain sebagainya? Kenapa engkau sudah dijamin masuk surga? Pintu surga tidak dibukakan kecuali engkau yang memulainya. Kenapa masih ibadah yang mati-matian seperti ini? Nabi menjawab, afala akunu abdan syakura. Apakah engkau tidak mau aku menjadi hamba Allah yang bersyukur? Ini pelajaran bahwa tidak cukup akidah yang benar itu saja, lalu tiba-tiba ibadahnya akan baik dan banyak. Tiba-tiba akhlaknya akan terpuji. Tidak cukup. Harus ada usaha. Di tiga ranah tadi itu. Usaha di tiga ranah tadi itu. Usaha di bidang akidah. Usaha keras di bidang ibadah. Usaha keras di bidang akhlak. Sehingga menjadi pribadi yang sempurna. Seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah. Ini akan menjawab pertanyaan, apakah ada orang yang akidahnya benar, akhlaknya tidak benar? Ya, mungkin ada. Karena kalau dia tidak berusaha, akhlaknya benar, tapi dia tidak berusaha menahan lisannya. Sedang kuliah. Sedang kuliah Zoom. Yup. Yup, yup. Jadi, Islam itu adalah ajaran untuk berusaha. Ya, ajaran untuk berusaha. Tidak ada yang garansi-garansi, semuanya usaha. Berusaha berakidah yang benar harus dibarengi dengan berusaha ibadah yang benar. Kalau tidak nanti dia berkeyakinan Allah yang Maha Esa, Allah yang Maha segala-galanya, Allah yang memberi rezeki, Allah yang menentukan, lalu dia tidak berusaha. Ya. Dia menjadi seperti Al-Jabriyah atau Al-Jabariyah. Ya. Untuk apa dia berusaha? Sementara dia sudah punya keyakinan yang benar pada Allah. Dia tidak mau berusaha. Kalau Allah ingin memberikan rahmatnya, dia akan turunkan. Allah memberikan rezeki, dia akan berikan. Maka dia tidak perlu berusaha.
Ini keliru. Ya. Jadi wajib berusaha untuk memiliki akidah yang benar dan mempertahankannya. Wajib berusaha untuk memiliki ibadah yang benar dan mempertahankannya. Wajib berusaha untuk memiliki akhlak yang benar dan mempertahankannya. Jadi kata kuncinya tausiah sore hari ini adalah tidak hanya mengandalkan akidah yang kuat lalu nanti semuanya akan jadi benar. Tidak mengandalkan ibadah yang benar lalu semuanya jadi benar. Tidak. Wajib berusaha di ketiga hal itu. Islam adalah agama yang membawa pesan berusahalah. Nah, kalau mau dicari-cari dalilnya, itu kisahnya Siti Maryam. Siti Maryam itu ketika mengandung apa namanya, mengandung Isa, anaknya Isa ibnu Maryam itu dalam keadaan letih, dalam keadaan sudah tidak berdaya. Mestinya Allah ketika ingin memberi bantuan, kasih aja langsung. Ya, ternyata tidak. Allah memerintahkan Maryam untuk berusaha. Apa usahanya? Mengguncangkan pohon kurma yang besar itu. Kita laki-laki aja mengguncangkan pohon kurma itu pasti nggak sanggup. Ya, diguncangkan itu jatuh buahnya. Pasti nggak sanggup yang laki-laki ini. Yang badan kekar. Ini Maryam yang hamil, lemah, psikologisnya kena. Ya, karena dihujat oleh masyarakatnya. Masih disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berusaha. Berusaha mengguncangkan pohon kurma yang besar itu. Apakah Maryam akan mampu? Pasti tidak mampu. Tapi temanya bukan mampu atau tidak mampu. Temanya adalah berusaha atau tidak berusaha. Ada firman Allah yang berbunyi, wa qul i'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Bergeraklah, berusahalah, maka Allah, Rasulnya dan orang Muslim akan melihat bukti dari usaha tersebut. Jadi kunci adalah berusaha. Adakah orang yang kuat imannya, kuat akidahnya, akhlaknya jelek? Maka jawabannya ada. Kalau dia tidak berusaha untuk berakhlak yang mulia. Kalau dia tidak berusaha menahan lidahnya. Kalau dia tidak berusaha menahan tangannya. Kalau dia tidak berusaha menahan pikirannya. Dan seterusnya. Nah, ini pertanyaannya satu, jawabannya 4. Dari Muhammad Taufik itu. Ya, ya. Sebelum bertanya, sebelum ada pertanyaan, ada nggak yang akidahnya benar, lalu akhlaknya juga? Ya itu jawabannya. Kalau dia tidak berusaha, dia tidak punya akhlak yang mulia. Karena akhlak mulia itu adalah pembiasaan, akhlak yang mulia itu adalah usaha. Usaha keras. Menahan diri. Rasulullah itu kan menahan diri dia. Dilempari dengan kotoran, menahan diri. Nah, dihina, menahan diri. Nah, itu. Tidak ada. Ya, Mudah-mudahan. Nggak ada Pak Prof. Nampaknya. Ah, ya. Karena hari sudah menunjukkan jam 5 lewat 40. Sudah Terima kasih cukup banyak Pak untuk Prof. bersiap-siap ke masjid. Baik, cukup. Saya tadi sudah salam tadi, moderator. Belum Pak Prof. Belum. Baik, biar moderator aja yang menutup pertemuan ini. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima Terima kasih Pak kasih. Prof. Belum Pak Afdal. Baik, terima kasih kepada Pak Prof atas pemaparannya dan penjelasannya serta ilmu-ilmunya.
Eh, mari dan terima kasih kepada teman-teman semua atas semangatnya hari ini. Maka berakhirlah perkuliahan hari ini di sore hari ini. Mari kita tutup majelis ini dengan baca hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sekian saya dari moderator hari ini. Mohon maaf bila ada kata ucap yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Terima kasih Pak Prof. Terima kasih Terima kasih, banyak. Pak Prof. Terima kasih Pak Prof. Oh.